Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, dan Dia yang mengurusi segala yang ada di alam semesta ini. Dan hanya dengannya kita meminta pertolongan, baik dalam urusan agama atau urusan dunia kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk yang termulia di antara utusan-utusan Allah. Allah telah mengutus banyak manusia menjadi rasul, menjadi nabi untuk menyampaikan agama Allah ini. Dan yang termulia di antara utusan Allah adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ana bisa minta tolong? Kipasnya dimatikan, anak kok ada. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kurang angin, ongkep. Kebanyakan angin, masuk angin. Kita benar-benar diciptakan dengan segala keterbatasan. Kenapa Allah menciptakan kita dengan segala keterbatasan? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak sok, supaya kita sadar kalau kita ini makhluk dan bukan pencipta. Kita adalah hamba dan bukan tuan. Oleh karena itu di antara doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Seorang hamba mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu, garis keturunan kita ini semuanya hamba. Nasiyati biyati, ubun-ubunku ini di tanganmu ya Allah, semua kehendakmu pasti terjadi. Dan semua keputusanmu itu adil buat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia dalam kondisi lemah. Apanya? Semuanya lemah. Dari sisi fisik, subhanallah. Tadi saya di mobil ada yang cerita, ada orang naik motor, mungkin keserempet mobil, akhirnya dia harus masuk rumah sakit. Itu katanya besi masuk dari telapak kaki sampai ke lututnya. Yang satu patah ya. Allah, kita benar-benar lemah, secara fisik kita lemah. Secara tekad dan keinginan lemah. Kita sering tergoda dengan dunia yang kita tahu bakal ditinggalkan.
Kita lihat saudara-saudara kita sendirilah, nggak perlu melihat orang lain. Tatkala azan dikumandangkan, semangat untuk datang ke rumah Allah, ya terkadang kuat, tapi seringkali lemah. Seringkali kita datang ke rumah Allah, menanti azan, menanti iqamah kadangkala. Tidak sedikit yang masuk masjid masbuk, udah ketinggalan sholatnya. Kita lemah menghadapi cobaan-cobaan, terutama godaan wanita. Sangat lemah sekali. Padahal godaan wanita itu, padahal wanita itu adalah makhluk yang lemah. Tapi ternyata kita tidak kuat menghadapi godaan mereka. Allah berfirman di surat Fatir ayat 15, 16 dan 17. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara ilallah, kalian ini butuh sama Allah. Kalian ini fakir, memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah zat yang maha tidak butuh. Allah maha kaya. Dan kekayaan Allah itu tampak dari ketidakbutuhan dia dengan makhluk. Allah gak butuh sama kita. Beda sama orang kaya di muka bumi ini. Tidak ada satupun orang kaya di muka bumi ini kecuali dia membutuhkan oleh banyak manusia. Membutuhkan kepada banyak manusia. Antum orang kaya itu bisa kalau ada orang punya duit 1 triliun bangun rumah sendiri. Bisa? Nggak bisa. Dia butuh orang yang membangunkan untuk dirinya. Bisa dia makan nasi tanpa bantuan orang lain? Nggak bisa. Karena kalau dia makan nasi tanpa bantuan orang lain, berarti dia harus tanam sendiri. Dia harus merawat itu padi sendiri, panen sendiri, giling sendiri, masak sendiri. Apa jadi orang kaya? Nggak jadi. Orang kaya yang ada di muka bumi ini sangat membutuhkan orang lain. Di rumah orang kaya ada pembantu mestinya. Ada yang punya supir. Karena memang antumul fuqara ilallah. Kalian ini semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membuang kalian semuanya. Manusia di muka bumi ini bisa Allah bunuh semuanya, Allah matikan semuanya. Allah usir, mati semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah mendatangkan ciptaan yang baru. Bisa Allah melakukan itu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Jangan dikira itu sulit buat Allah. Itu mudah bagi Allah, jemaah. Allah telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh, mati semua kecuali beberapa gelintir yang beriman. Allah datangkan kaum yang lain dan Allah bisa melakukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena keterbatasan kita dituntut untuk mengabdi dan meminta tolong kepada Allah. Disyariatkan bagi kita setiap sholat untuk mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu kami mengabdi. Naam, ini harus menjadi keyakinan seorang muslim. Bahwa hanya kepada Allah kita mengabdi. Oke, kita boleh kerja sama orang, tapi kau bukan Tuhanku. Engkau tidak menguasai diriku. La. Masya Allah.
Udah bagi-bagi air untuk jamaah, anak izin minum. Ya, bismillah. Ingat para jamaah, tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kita mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kita bekerja kepada seseorang, baik, tapi tetap Tuhanku Allah, bukan engkau. Seorang yang masuk di sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau bergabung dengan apa saja dalam kehidupan dunia ini, tetap dia harus tahu setiap sholat dia berikrar mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata para ulama, ini obatnya riya dan obatnya sombong. Iyyaka na'bud, di situ kita tidak akan riya. Dalam artian ingat, kau itu hambanya Allah. Kenapa kau minta dipuji sama orang ketika sholat? Kenapa ketika bersedekah kau mengharapkan sanjungan dari orang, sedang kau mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kau mengabdi? Ini obatnya riya. Wa iyyaka nasta'in, obatnya sombong. Kau tiap hari minta tolong sekarang kau sombong. Apa yang kau sombongkan sebenarnya? Fisikmu, hartamu, rumahmu, kepandaianmu. Allahu Akbar jamaah. Ada orang pinter, tabrakan, lupa semua ilmunya. Hilang, kayak anak-anak. Apa yang ingin kau sombongkan? Maka para jemaah kita disyariatkan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena itu inti dari diciptakannya manusia di muka bumi. Beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita melihat hakikat meminta tolong, al-isti'anah, yang senantiasa kita ikrarkan, itu menggabungkan dua hal. Supaya sholat kita tambah khusyuk, supaya tatkala kita beribadah kita semakin meyakini apa yang kita baca. Kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri kita, mungkin di negeri lainnya juga sama, sholat mereka hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Artinya kenapa sholat? Yo, udah wajib, oh gimana lagi, kita kalau boleh nggak sholat, aku nggak sholat. Dia sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga gerakan sholatnya, bacaan sholatnya tidak dihayati oleh dia. Yang seharusnya tatkala dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in penuh dengan keyakinan, biasa-biasa aja. Bahkan terkadang sholat assalamualaikum tidak ada bekas di dirinya sama sekali. Tatkala kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, para ulama menjelaskan bahwa al-isti'anah menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah yakin dan percaya kepada Allah. Yang kedua, bersandar kepada Allah. Kadangkala kita yakin sama orang, ana percaya sama fulan, tapi kenapa kau nggak minta tolong sama fulan? Ana nggak butuh sama fulan, maka dia nggak minta tolong sama fulan. Padahal dia percaya fulan itu orangnya bisa diandalkan, tapi kita tidak minta tolong sama fulan karena kita tidak butuh. Yang kedua, ada orang yang kita nggak percaya. Kenapa kau minta tolong sama fulan? Ya gimana, nggak ada orang lain. Engkau ditipu nanti, nggak apa-apa lah, gimana lagi sudah. Sedangkan isti'anah kita kepada Allah menggabungkan dua hal. Kita percaya Allah mampu membantu kita, dan kita butuh dengan bantuan Allah, dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya itu adalah makna tawakal.
Tema kita malam ini adalah pasrah, yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu tawakal tadi itu. Kita pasrahkan semua kepada Allah SWT. Kita pasrah karena kita yakin. Kita pasrah karena kita bersandar kepada Allah, nggak ada yang lainnya. Kita yakin Allah bisa dan kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana Allah mensyariatkan kepada semua hambanya untuk bertawakal kepada Allah, untuk menyerahkan semua urusannya kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan temukan puluhan kali perintah tawakal, pujian orang-orang yang bertawakal. Di antaranya firman Allah di surat Hud ayat 123. Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah engkau kepadanya dan bertawakal. Ini sama dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Fa'budhu, kau beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jangan kau bersandar kepada orang lain. Bersandar kepada Allah. Di surat Al-Furqan, kita hari ini berada di Masjid Al-Furqan. Di surat Al-Furqan ayat 58, Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada zat yang hidup dan tidak mati. Kalau kita bersandar kepada teman kita, kita mengatakan alhamdulillah anak punya kenalan Kapolres Bondowoso umpamanya. Anak punya kenalan Bupati Jember. Gampang urusannya. Tahu-taunya bupatinya mati. Urusan antum nggak jalan. Karena selama ini antum pasrah sama dia. Pasrah sama Kapolres, Kapolresnya stroke. Nggak bisa apa-apa. Ternyata dia yang butuh sama antum. Maka di surat Al-Furqan Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada Al-Hayy, yang hidup, zat yang tidak mati. Maka dimanapun kita berada, kalau tawakal kita kepada Allah, Allah akan bantuin kita. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, manusia ini punya keterbatasan. Kita di Surabaya, sohib kita di Jember nggak bisa bantuin. Dia mengatakan, aduh afwan, itu bukan daerah kekuasaan ana nggak bisa bantu. Terus gimana? Ya sudah diurusin sendiri. Tapi kalau sama Allah, dimanapun kita berada, Allah akan bantuin kita. Di surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang pasrah kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu adalah pengumpul semua keimanan. Orang kalau udah bertawakal kepada Allah berarti dia orang yang sangat beriman kepada Allah SWT. Allah mengatakan kepada Rasulnya, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Andai kata orang-orang berpaling dari engkau Muhammad, tidak mau menerima dakwahmu, tidak mau mendengarkan apa yang kau ajakkan kepada mereka, apa yang harus kau lakukan? Faqul hasbiyallah, katakan cukup Allah buat aku, cukup Allah buat aku. La ilaha illahu, tiada zat yang berhak disembah kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, aku bersandar kepadanya, aku pasrah kepadanya semuanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dia Rabb pemilik arsy yang sangat agung.
ketika orang bercerai, biasanya dia takut bagaimana hidup ana nantinya. Selama ini ana makan lewat suami, ana nggak kerja Ustaz. Nanti bagaimana kehidupan anak-anak kalau ana diceraikan? Banyak kekhawatiran. Di sini karena imannya kurang. Sedangkan tawakal ini kata Ibnu Abbas jima'ul iman. Maka Allah katakan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan kasih dia jalan keluar. Allah akan bikinkan jalan keluar. Artinya ketika jalan buntu antum enggak usah takut. Kenapa? Karena kita tawakalnya sama Allah. Kita bertakwa sama Allah SWT. Ini jalan buntu enggak bisa lewat, Allah akan bikin jalan. Antum melihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, suatu kejadian yang sangat menakutkan. Fir'aun adalah raja yang sangat zalim. Anak-anak kecil, bayi-bayi disembelih oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun. Wanita-wanita yang dibiarkan hidup. Sampai datang Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun, ternyata seruan Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa tidak diperintahkan untuk berontak. Tidak diperintahkan untuk kudeta. Lah. Karena kondisinya tidak mungkin. Apa yang dilakukan? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyelamatkan Bani Israel. Hijrah meninggalkan Mesir, meninggalkan kota tempat mereka hidup selama ini, untuk menyelamatkan agama mereka, bukan menyelamatkan jiwa mereka sebenarnya. Soalnya kalau jiwa mereka, kalau mereka taat kepada Fir'aun, selamat. Tapi urusannya urusan agama. Maka akhirnya malam hari Bani Israel meninggalkan Mesir. Fir'aun mengejar mereka. Ternyata jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam berujung di laut. Tidak ada perahu, tidak ada jembatan, jalan buntu. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, artinya tentara Fir'aun, pasukan Fir'aun bersama Fir'aun itu melihat pasukannya udah di depan. Sahabat-sahabat Nabi Musa melihat udah habis kita. Inna lamudrakun. Kita pasti kena. Karena antara kita sama Fir'aun sangat dekat sekali. Dan kita nggak bisa kabur. Depan kita laut. Kita ke laut mati, ke belakang mati. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita kena. Nggak mungkin mereka menghabisi kita, nggak mungkin. Kenapa? Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebutkan kalau al-isti'anah menggabungkan dua hal yang harus ada di diri seorang muslim, yaitu dia yakin dan dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Nabi Musa. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah pasti ngasih petunjuk sama aku. Di jalan buntu ini pasti Allah ngasih petunjuk kepada aku. Betul. Anidrib bi'asakal bahr. Nabi Musa disuruh diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Jadi jalan jamaah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang mencukupi dia. Cuma kadang-kala kita nggak paham sama tawakal. Ingat, tawakal ini bukan ibadah fisik, bukan. Orang mau keluar kota, mobilnya dimasukin ke bengkel, diperiksa rodanya, olinya diganti, airnya ditambahin, dilihat semuanya siap, ban serep udah ada, berangkat. Ya, kita tawakal. Engkau tawakal kepada mobil, kau nggak tawakal kepada Allah. Ingat, tawakal itu adalah amalan hati. Tawakal ini artinya percaya kalau hanya Allah yang bisa membantu, dan kita menyerahkan kepada Allah. Kalau kenapa kita menyiapkan mobil? Karena Allah perintahkan kita. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab, mempersiapkan diri. Naam, tapi kita nggak tawakal sama mobil ini, enggak. Makanya ketika seorang sahabat bertanya tentang bagaimana dengan ontaku, apakah aku biarkan kemudian aku bertawakal, atau ikat dulu lalu aku tawakal? Qala iqilha wa tawakkal. Kau ikat, kau tawakal. Bukan tawakal kepada ikatnya jamaah, enggak. Tawakalnya kepada Allah. Antum tahu kalau Allah berkehendak, ada yang motong ikat onta itu, ada yang motong pergi ontanya. Antum sekarang mobil atau motor yang banyak dicuri, antum datang kunci ganda, kemudian dikasih lagi namanya gembok. Aman, tawakal Allah, aman. Kayaknya enggak. Kau tawakal kepada kunci ganda itu. Dan ini yang perlu disadarkan kepada masyarakat, bahwasanya kita pasang kunci ganda itu, kita mengambil sebab yang Allah perintahkan. Adapun tawakal itu adalah urusan hati, ibadah hati kita. Ketika kita yakin, ya Allah, kalau kau berkehendak, ada yang bawa nih motor, ya Allah, ada yang bawa, walaupun aku sudah kunci, kalau kau berkehendak, ada yang bawa. Subhanallah. Kita ingat dulu waktu di Madinah, teman-teman yang ke Masjid Nabawi naik motor atau naik sepeda, itu sepedanya diikat di pagar masjid. Pagar masjid dikasih rantai jemaah. Akhirnya kita sholat. Sebagian teman, itu sepeda taruh mana? Aman, anak sudah ikat di pagar. Pulang, semua sepeda nggak ada. Ternyata dipotong sama pemerintah, sama polisi, diangkut ke truk. Bukan dicuri, bukan. Kita kan takut tadinya sama pencuri. Maksudnya kita taliin itu supaya nggak dicuri. Ternyata bukan dicuri, tapi diringkas semuanya sama. Allahu Akbar. Di sini kalau kita tawakal, kita yakin apa yang akan terjadi dengan motor kita, Allah bisa lakukan itu. Maka waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan wanita, ini bukan wanita lagi, lelaki kadangkala ketika dalam perceraian itu dia selalu berpikir, anak ini selama ini dapat penghasilan dari toko, dan toko itu punyanya istri umpamanya. Ketika cerai dia berpikir, anak dapat dari mana hidup? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau antum nyangka, oh kayaknya anak akan dapat dari fulan. Sebagian orang bergantung seperti itu. Alhamdulillah nggak apa-apa anak cerai, masih ada mobil, masih ada motor, masih ada ini, masih ada itu. Kita nggak bertawakal kepada Allah, jemaah. Kita bersandar kepada benda-benda itu, yang benda-benda itu akan hilang. Allah ketika menyebutkan, Allah tatkala menyebutkan orang-orang yang beriman, siapa sih mereka? Innamal mu'minun
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah hati mereka bergetar, takutnya. Tatkala orang ini mau berbuat dosa, lalu ada yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wajilat qulubuh. Ketika disebut nama Allah langsung takut. Sebagian di antara kita takutnya nggak sama nama Allah. Aku laporkan kau ke bapakmu. Oh jangan. Tapi kalau dikatakan ittaqillah, ya biasa-biasa aja. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Apakah kita sudah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini berkaitan dengan ibadah hati seorang muslim. Kita melihat beberapa kesalahan dalam memaknai tawakal, sehingga orang itu tidak mau bekerja, tidak mau berusaha dengan mengatakan aku bertawakal. Enggak. Engkau enggak tawakal, engkau malas. Orang tawakal itu berusaha. Tawakal itu adalah urusan hati dia dengan Allah. Usaha itu karena Allah perintahkan dia berusaha. Kita lihat Maryam ketika dia lahiran, nggak ada yang bantuin dia. Dia bersandar ke sebuah pohon kurma yang ada buahnya. Ya, kita bicara Maryam hari Ahad. Nah, hari Ahad depan ini diklaim tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau berbicara kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa lahir disebutkan ketika kurma berbuah, dan kurma tidak berbuah di bulan Desember. Yang kedua, kita tahu agama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam adalah satu, mereka keturunan Bani Israel, dan kalender mereka adalah kalender Komariah. Mereka tidak ikut kalender Syamsiyah, tidak ikut kalender matahari, tapi yang diikutin adalah kalender Syamsiyah. Dan sampai hari ini, antum kalau ngelihat orang-orang Yahudi sampai hari ini kalender mereka itu Komariah. Cuma karena agama Nasrani mengalami penyelewengan dari orang-orang Romawi ketika itu, yang mereka notabene-nya penyembah matahari dulunya. Maka akhirnya ketika kerajaan menjadikan agama Nasrani sebagai agama kerajaan, mau nggak mau harus ada penyesuaian dari agama yang sebelumnya dengan agama Nasrani. Maryam alaihassalam, ibunda Nabi Isa, ketika melahirkan Allah perintahkan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Huzzi ilaik, gerakkan ya, pohon kurma. Yang pernah umroh, yang pernah haji, kalau ngelihat pohon kurma, kira-kira bisa enggak digerakkan itu pohon kurma supaya buahnya jatuh? Nggak bisa. 3 orang gerakkan nggak akan jatuh buah.
Apalagi kalau buahnya masih muda. Kalau sudah tua, jatuhnya kena angin jatuh. Karena memang dia itu sudah mau jatuh. Maka kadang-kala kalau kita ngelihat banyak kurma jatuh di sekitar pohon kurma. Itu yang tua-tua. Tapi kalau yang muda nggak bakalan jatuh. Beda sama pohon mangga. Yang kecil-kecil kadang-kala jatuh. Kurma enggak ini. Termasuk yang nggak jatuh dia. Daunnya juga nggak jatuh. Tapi Allah perintahkan kepada Maryam untuk menggerakkan. Ada usaha. Ketika dia mau makan, dia gerakkan jatuh. Dalam kondisi Maryam baru melahirkan, lemah dia. Maka orang yang bertawakal itu bukan berarti dia nggak berusaha. Usaha beda sama tawakal. Tawakal tadi itu amalan hati. Orang kepingin berangkat haji, duduk di masjid tiap hari. Ana mau berdoa, minta sama Allah supaya berangkat haji. Naam, kau berdoa. Doa termasuk usaha, tapi tetap harus ada yang dilakukan yang lainnya. Ketika di masa Imam Malik ada seorang mau berangkat haji tanpa bekal. Dia mengatakan, ya di masa Imam Malik atau yang lainnya. Imam Malik insya Allah. Dia mengatakan, aku mau berangkat haji. Dan aku akan bertawakal kepada Allah, aku nggak bawa bekal. Kata Imam Malik, nggak apa-apa. Kau kalau bertawakal kepada Allah nggak bawa bekal nggak apa-apa, tapi jangan bersama kafilah, berangkat sendiri kau. Ya nggak mungkin lah. Kau kan tawakal sama Allah. Iya, aku mau sama kafilah. Kau kalau sama kafilah yang berangkat, kau tawakal kepada bekal orang-orang yang di kafilah itu. Engkau mau itu. Maka Allah perintahkan wa tazawwadu. Kalian ini mau berangkat haji bawa bekal. Jangan ngomong aku tawakal sama Allah, bawa bekal. Maka dituntut orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu hatinya bertawakal, menyerahkan semua kepada Allah. Kalau urusan dunia ada usaha, itu usaha memang. Itu perintah agar kita berusaha. Maka jangan sampai kita salah memahami makna tawakal itu sendiri. Allah ketika menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tawakalnya burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ingat, makna tawakal tadi yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang bisa membantu dan kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Tidak hanya yakin, karena tadi disebutkan kita yakin fulan bisa bantu kita, tapi kita nggak butuh sama fulan. Tapi kalau sama Allah kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Subhanallah, burung itu tidak pernah menyimpan makanan. Pernah antum temui di sarang burung ternyata ada kulkasnya? Nah itu, oh masya Allah, ini ada kulkasnya untuk nyimpen. Nggak ada burung. Tapi dia berusaha. Berusaha burung, pagi berangkat. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi keluar rumah dalam kondisi lapar. Artinya burung ini ada usaha. Dia nggak diam di kandangnya mengatakan tawakal, lah dia keluar rumah. Bekerja, pulang kenyang. Dalam kondisi perutnya full dengan makanan. Jadi ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, antum buka toko usaha, nah, dan antum tahu Allah yang ngasih rizki. Ya Allah, semuanya aku serahkan kepadamu. Aku cuma minta tolong sama engkau. Tahu-tahu hari itu tidak ada yang beli. Ya mau ya apa? Tutup. Besok buka lagi, nggak ada yang beli. Besok nggak ada yang beli lagi. Nah, kalau gitu mungkin usaha ini nggak pas. Ganti usaha, fadl kau ganti usaha, tapi tetap urusan hati kau serahkan kepada Allah.
Karena ada orang-orang ketika tokonya mulai dilihat sepi, nyari dukun. Iya. Dia cari penglaris. Entar ke gunung. Kalau mungkin di sini gunung mana aja, mah? Mana? Enggak, di daerah Bende Besar. Enggak ada tempat pesugihan. Aman. Aman, Masya Allah. Alhamdulillah mun aman Bende Besar. Tapi kadang-kala orang ke sana. Ketika dia sudah melihat usahanya gagal, Allah ditinggalkan. Dia cari selain Allah Subhanahu wa taala. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya kau minta tolong sama Allah. Kemana Allah ketika itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar. Siapa Hajar? Ibunya Nabi Ismail. Hajar ditinggal. Ditinggal di Mekah, nggak ada apa-apa. Sebuah lembah yang tidak ada pertanian dan tidak ada penduduk. Ketika ditinggal, hanya dibekali oleh Nabi Ibrahim satu wadah air dan satu bungkus kurma. Nabi Ibrahim pulang ke Irak atau pulang ke Palestina. Ketika ditinggal pergi, Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim gak jawab. Beliau jalan terus. Juga gak noleh beliau. Hajar ngikutin, Ismail ditinggal. Ya Ibrahim ila man takilimun. Kau titipkan kita ke siapa? Gak ada siapa-siapa di sini. Di sini Ibrahim hendak menumbuhkan tawakal. Sampai 3 kali gak dijawab sama suaminya, maka Hajar merubah pertanyaannya. Mungkin salah tanya Hajar. Maka dia mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, "Na'am, iya." Di sini tumbuh tawakal Hajar kepada Allah. Dia mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau Allah nyuruh engkau, silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita. Allah tidak akan melantarkan kita. Pulang berangkat Nabi Ibrahim. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak berat meninggalkan istrinya sama anaknya di situ, tapi karena perintah Allah dia lakukan. Tadi ingat, tawakal dengan usaha jangan ditabrakkan. Sehingga orang yang tawakal tidak berusaha. Subhanallah, tetap usaha. Tawakal itu amalan hati. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan, sudah tidak kelihatan oleh Hajar, maka dia menghadap kepada Baitullah, mengangkat tangannya berdoa memohon kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Baik, kita azan dulu mungkin jemaah. Fadhal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai mana kita tadi? Masya Allah. Sampai kisah Hajar yang ditinggal oleh suaminya. Masya Allah. Kita acaranya makan bersama ini. Baik. Ketika
pergi Nabi Ibrahim. Hajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau hanya Allah yang bisa bantu dia. Ketika air habis, kurma juga habis, susunya kering, karena Ismail masih dalam susuan. Apakah Hajar duduk menanti hujan turun, menanti ada orang yang datang? Tidak. Hajar meninggalkan Ismail, berusaha. Kalau antum tahu istilah sa'i sekarang itu, sa'i di antara maknanya adalah usaha atau jalan yang agak cepat, berlari-lari. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Dan kita pun sampai hari ini, orang-orang yang berangkat haji dan umrah melakukan apa yang dilakukan Hajar. Hajar berangkat, dilihat bukit paling dekat adalah Sofa, maka dia naik ke bukit Sofa. Dia lihat, dia panggil, mungkin ada orang yang dengar suara dia. Dia percaya sama Allah, kalau Allah akan bantu dia. Tapi itu harus ada usaha. Dia lari menuju ke bukit yang kedua. Di tengah-tengah perjalanan, di perut lembah itu lari Hajar kencang, karena tahu anaknya Ismail menangis di sana. Dia menuju ke Marwah. Di situ dia berharap kepada Allah, Allah turunkan bantuannya. Nggak ada. Balik dia ke Sofa. Dia berharap. Kadangkala ada orang punya genset di rumahnya, dan dia bertawakal kepada gensetnya. Pas mati lampu, ngidupin genset, bensinnya habis. Allah, baru dia Allah. Nah, tapi kita tawakal kepada Allah. Berangkat ke Sofa. Pertama ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, 1. Kemudian ke Sofa, 2. Kemudian ke Marwah, 3. Kemudian ke Sofa lagi, 4. Kemudian ke Marwah, 5. Kemudian ke Sofa lagi, 6. Kemudian ke Marwah, 7 kali. Usaha dengan peluh dan rasa capek serta khawatir anaknya ditinggal sendirian, jemaah. Karena kalau dia cari air, cari bantuan, gendong anaknya berat buat dia. Lalu dia dengar suara. Nggak ada dalam benak Hajar akan keluar air di kaki Ismail alaihissalam. Tapi itulah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu kita lihat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke api, peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh kaumnya selesai. Ibrahim, dia akan mati terbakar. Nabi Ibrahim di sini tawakal kepada Allah. Ketika dilemparkan, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, peristiwa dilemparnya Nabi Ibrahim dengan manjanik. Api itu begitu besarnya, jemaah. Mereka itu mau bakar Ibrahim. Kenapa nggak pakai panggangan aja? Bisa nggak bikin api yang kecil langsung dipanggang Ibrahim? Bisa. Tapi mereka karena kesombongan mereka ingin menunjukkan kepada orang-orang, lihat nih, kita bakar Ibrahim di api yang besar. Ketika apinya besar, mereka tidak bisa mendekat ke api. Akhirnya disebutkan iblis mengilhamkan kepada mereka. Iblis juga memberikan wahyu, jamaah. Kalau ada orang mengatakan saya dapat wahyu Ustaz,
seperti beberapa orang yang mengaku jadi nabi, betul, kau dapat wahyu. Karena Allah mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan-setan dari bangsa jin dan manusia yang mewahyukan. Nah, kau termasuk wahyu setan, tapi dapat wahyu betul. Itu dapat wahyu. Suruh bikin manjanik, alat pelontar. Dilontarkan Nabi Ibrahim. Di tengah jalan banyak riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwasanya malaikat Mikail menanti perintah Allah untuk menurunkan hujan, untuk mematikan itu api. Tapi ternyata Allah tidak perintahkan. Jibril datang menawarkan pertolongan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Sebelum dia sampai ke api, ingin diselamatkan. Ditanya Nabi Ibrahim oleh Jibril, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Ibrahim, kau ada perlunya sama aku? Kau butuh pertolonganku? Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau sama kau, enggak. Kau sama makhluk sama aku. "Amma ilallah fa na'am." Kalau sama Allah aku butuh. Maka Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah buat aku. Dia sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Apa yang terjadi? Allah turunkan hujan? Tidak. Allah halang Ibrahim supaya tidak masuk ke api? Tidak. Tapi Allah langsung mengatakan kepada api, "Ya nar, wahai api, nar." Api itu makhluk Allah, seperti yang lainnya. Dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah. Allah mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Artinya semua selain Ibrahim akan kepanasan. Iya. Tali yang mengikat Ibrahim akan putus. Semuanya. Ibrahim tidak terkena. Karena api itu khusus untuk Ibrahim. Jadi dingin dan keselamatan. Hadza huwallah. Ini Allah jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat strategi yang begitu rapi untuk perjalanan hijrah. Dia menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di dalam rumahnya menggunakan selimut Nabi. Nabi keluar pelan-pelan dalam kondisi rumah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang hendak membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke rumahnya Abu Bakar. Dari rumahnya Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke arah selatan, bukan ke arah utara. Padahal Madinah di arah utara Mekah. Tapi Nabi menuju ke arah selatan. Apa beliau takut kepada orang-orang kafir Quraisy? Bukan. Ini usaha. Tawakal itu tetap urusan hati, yakin sama Allah. Allah bakal bantu dan dia butuh bantuan Allah. Berangkat ke arah selatan, sembunyi di dalam gua selama 3 hari. Orang-orang kafir Quraisy sampai ke depan mulut gua. Sampai ke depan mulut gua. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau mereka melihat kaki mereka, ngelihat ke kakinya, kita akan kelihatan Rasulullah SAW. Tapi kan usaha udah selesai. Selainnya Allah, kita ini sudah serahkan sama Allah. Kita nggak bersandar kepada usaha kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim, "Idh qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Thaniya ithnain idh huma fil ghar." Thaniya ithnain. Rasulullah SAW orang kedua. Abu Bakar dan Rasulullah SAW ketika berada di gua kemudian mengatakan kepada
Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, kau jangan khawatir, nggak perlu sedih kau, Allah bersama kita. Selesai. Itu yang dilakukan seorang mukmin. Dia berusaha hatinya tetap sama Allah. Nggak ada dia bersandar kepada rumahnya, kepada mobilnya, kepada penjaganya lah. Dia bersandar kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Madinah. Di tengah jalan orang-orang kafir Quraisy sadar kalau target yang sedang mereka kejar tidak berhasil, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Kata mereka, kita balik ke Madinah. Rasulullah SAW mengatakan kepada semua sahabatnya, yang tadi ikut perang Uhud keluar, kita hadapin mereka di luar. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditakut-takutin sama orang-orang itu? Nabi mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Bagi kita itu cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Tempat bersandar yang paling baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat, banyak di antara kaum muslimin yang tidak bertawakal kepada Allah. Apa penyebabnya? Banyak yang menghalangi orang dari tawakal yang sebenarnya. Yang pertama adalah kejahilan. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya pelajaran yang pertama yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah tauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Sebagian ulama mengatakan, inna fid dunya jannatan man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Orang yang tidak masuk di surga, ke dalam surga itu ketika hidup di dunia, maka tidak akan masuk surga akhirat. Apa surganya jamaah? Apa surga Allah di dunia? Orang kalau nggak masuk, nggak akan masuk surga akhirat. Majelis ilmu, iya, majelis itu termasuk taman-taman surga, iya. Tapi surga, orang tua termasuk pintu menuju surga. Para ulama menjelaskan, surga yang kalau kita tidak masuk di dalam dunia, kita tidak akan masuk surga akhirat adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak kenal kalau Allah itu Rabbul Alamin. Ketika kita sakit, kita ribut cari dokter, berangkat ke sana, berangkat ke sini, marah sama dokter, dok, kok nggak bisa ngobatin anakku? Allahu Akbar. Aina Allah? Siapa yang menyembuhkan? Allah jamaah. Makanya ketika orang sakit, yang harus dia ingat pertama Allah. Ya Allah, kau turunkan penyakit, aku berangkat ke dokter karena kau suruh aku usaha. Tapi yang bisa menyembuhkan cuma Engkau ya Allah. Cuma Engkau. Di sini kadang-kala orang lupa. Kalau kita lihat, Allah mengenalkan dirinya di surat Al-A'raf ayat 89. Allah mengatakan, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna. Rabb kami itu ilmunya meliputi segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna, maka kepada Allah kami bertawakal. Allah itu tahu dengan yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kalau nanti terjadi, bagaimana bentuk kejadiannya, Allah tahu jamaah. Maka kalau kita kenal sama Allah, sudah urusannya kita serahkan sama Allah. Di surat Al-Mulk ayat 29, Allah mengatakan, qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan, dialah Allah Ar-Rahman.
Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Katakan dia adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Kalau kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Allah itu mengasihi semut-semut yang di dalam lubangnya, jemaah. Allah itu memberi makan kepada ikan-ikan yang berada di lautan. Subhanallah. Apakah Allah nggak akan ngasih makan kita? Allah akan kasih. Maka di sini tatkala kita kenal sama Allah, tahu dengan nama-nama Allah, kita akan bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, seyogyanya seorang muslim mempelajari Asma'ullah Al-Husna. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna tawakkula min a'ammil maqamati ta'alluqan bil asma'il husna. Kita kadang-kala ketemu orang mengatakan makomnya beda. Nah, manusia itu makomnya beda-beda. Artinya ada makom yang sampai tingkatan ihsan. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Itu makom yang paling tinggi. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya makom atau kedudukan yang paling bergantung dengan Asma'ullah Al-Husna adalah tawakal. Kalau kita tahu Allah itu qawi, kita menghadapi sesuatu yang membahayakan diri kita, kita tahu Allah qawi, Allah maha kuat, kenapa kau takut? Ketika kita tahu Allah itu qahar, Allah bisa membuat semuanya tunduk kepadanya, bahkan semuanya memang tunduk kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan kita takut? Banyak orang yang takut dengan masa depan. Gimana nanti anak-anakku? Serahkan sama Allah. Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, dan maha penuh hikmah. Ingat, tetap kita harus berusaha. Kalau kita melihat kondisi negeri kita, sangat mengkhawatirkan. Kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi karakter anak-anak bangsa sangat menakutkan sekali. Kita sedang naik menuju ke jurang. Seharusnya naik itu menuju ke gunung. Tapi ada orang yang merasa naik tapi kok ke jurang aja. Istilah bahasa Arabnya itu as-su'udu ilal hawiyah. Naik menuju ke jurang. Banyak orang merasa kita sedang naik. Kemana kita naik jamaah? Ke dalam jurang. Jurang kehancuran. Sangat memprihatinkan sekali. Negeri kita menjadi pasar narkoba. Pasar. Alhamdulillah negeri kita bukan produsen, tapi konsumen. Nah, berarti duitnya habis. Rakyatnya rusak. Duitnya dibawa ke luar negeri. Karena kita tahu yang produksi itu bukan dalam negeri. Sana tuh, luar sana. Secara ekonomi kita dikuras, secara akhlak dan karakter bangsa kita dihancurkan. Kita tawakal, naam, usaha tetap harus usaha. Tawakal itu tadi, kita percaya sama Allah, kita tumbuhkan keimanan, kita kenal dengan nama-nama Allah. Antum pulang dari sini, buka Al-Quran, baca surat Al-Hasyr, 3 ayat terakhir. Baca tuh pelan-pelan sambil dimaknai. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
Apa artinya? Pelajari. Huwallahul ladzi la ilaha illahu huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kenapa masih ada orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah? Karena nggak kenal sama Allah. Ada yang masih meminta kepada pohon, ada yang masih percaya kepada Nyai Roro Kidul, ada yang masih percaya dengan kekuatan yang ada di Laut Selatan, yang ada di gunung. Subhanallah. Kemana Allah? Kemana Rabbul Alamin? Nggak kenal. Semua itu ciptaan Allah. Huwallahul ladzi la huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang menyebabkan orang-orang tidak bertawakal, masih percaya kepada yang macam-macam, yang menyebabkan orang masih tidak nasta'in kepada Allah, padahal dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena mereka tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Rob yang selama ini kita dengar namanya disebutkan Allahu Akbar. Siapa? Banyak umat yang belum kenal sama Allahu Akbar, hanya pandai mengatakan la ilaha illallah. Tapi siapa itu Allah? Antum lihat orang Badui ketika kenal sama Allah. Cerita ini mungkin sebagian sudah pernah dengar, tapi Anda sebutkan kembali agar kita menyegarkan ingatan kita mengenal Allah. Orang Badui ini berjumpa dengan Asma'i, salah seorang alim ulama dalam bahasa. Dia berjumpa berpapasan naik onta nih. Ditanya sama Badui ini, engkau siapa? Qala ana min bani Asma. Antal Asma'i. Terkenal Asma'i ini. Cuma nggak ada foto, nggak ada apa, nggak ada. Orang nggak kenal nama wajahnya, namanya dengar. Iya kata dia. Dari mana engkau? Qala ana min ardin yutla fihi kalamur rahman. Yutla fiha kalamur rahman. Aku dari daerah, dari tempat yang situ dibacakan firman-firman Allah Ar-Rahman. Orang Badui dari desa nggak kenal sama Allah, tapi dia Muslim. Maka dia mengatakan Alir-Rahmani kalamun yatluhu adami. Apakah Allah yang Maha Pengasih itu memiliki firman yang dibaca oleh manusia? Qala na'am. Iya. Kau bisa bacakan firman-firman Allah. Maka Al-Asma'i membacakan firman Allah di surat Az-Zariyat. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra. Sampai dia baca. Orang Badui ini menyimak. Karena kalau dibacakan Al-Quran kita diperintahkan untuk menyimak. Didengarkan nih. Sampai kepada firman Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian dan yang dijanjikan kepada kalian. Kata orang Badui ini, betul nih kalam Allah. Iya kata dia. Turun dari ontanya. Dia sembelih ontanya sambil membaca wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia potong ontanya, dia potong-potong, dia minta tolong kepada Asma'i untuk membantu dia membagikan ontanya kepada orang yang datang dan lewat di sana. Dalam kondisi onta itu dipotong dengan kulitnya, nggak dikulitin, dibagikan kepada orang-orang yang lewat. Kemudian pedangnya ditumpulkan sama dia, lalu dia pergi meninggalkan Asma'i sambil membaca wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kita bukan di rumah, rizki kita bukan di pasar, rizki kita bukan di sawah, tapi rizki kita di sana aja.
Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kalau ada orang yang mati, yang dulunya dia menyantuni mati, tenang, rezeki kita di langit. Pernah ada kejadian, seorang punya toko di pasar kebakaran toko. Ada orang yang ngasih tahu, tokomu kebakaran. Kata orang ini, dia tanya, apinya sampai ke langit enggak? Kata dia, enggak. Alhamdulillah, rezekiku itu di langit, enggak masalah kebakaran. Ini ma'rifatullah. Orang yang kenal sama Allah, semua hidupnya jadi ringan, jamaah. Antum terkadang mengalami beban yang berat ketika antum ingat sama nama Allah Al-Fattah, Allah yang membukakan segala sesuatu. Antum, ya Fattah, iftah lana. Ya Fattah, minta sama Allah, serahkan semua sama Allah, selesai. Tapi sekali lagi banyak orang yang tidak kenal sama Allah. Asmaul Husna dibaca, tapi nggak tahu artinya. Ingat, Quran diturunkan jamaah untuk difahami. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran itu? Coba ditadabburi. Kemudian yang menyebabkan orang tidak benar tawakalnya adalah kurang yakin sama Allah. Enggak full keyakinan itu sama Allah. Sebagian di antara kita lebih yakin dengan dompetnya daripada dengan Allah. Oh gampang, ana bawa fulus. Yuk berangkat. Sampai sana hilang dompetnya. Hilang dompetnya. Karena kau tawakal sama dompetmu. Yang ketiga, ada orang yang tidak tawakal sama Allah karena GR. Terlalu percaya diri, lupa sama Allah. Kemudian yang keempat, ada orang yang meninggalkan tawakal karena nafsu dan syahwatnya. Kita kalau keluar rumah disyariatkan baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billah. Kenapa itu yang kita baca? Kenapa kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah juga, hayya 'alal falah juga? Yang lainnya kita ketika mendengarkan Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita katakan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Inilah tawakal kita. Kita diajak untuk sholat, untuk menuju kesuksesan, tapi Allah yang bisa bantuin kita. Kita nggak tawakal sama anak sehat, anak bisa berangkat ke masjid, anak alhamdulillah fisik anak kuat, anak bisa ke rumah Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kau harus tawakal sama Allah. Bisa jadi kau keluar kamar mandi jatuh terpeleset dan kau tidak bisa ke masjid. Para jamaah, banyak orang yang keluar rumahnya tidak pernah balik ke rumahnya. Banyak orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi sehat, pulang patah kedua kakinya. Banyak orang yang keluar rumahnya pulang jenazahnya ke rumah dia. Maka disyariatkan kita benar-benar tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Aku menyerahkan, pasrah semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, ya, fadal. Fadal. Yang mau bertanya? Antum bisa berdiri? Bisa berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita masyarakat yang di sini
Ustaz. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kalau tawakal itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan ma'rifatullah, maka bagaimana kita sendiri mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu gaib, dan orang-orang yang beriman itu yu'minuna bil gaib. Dia beriman dengan yang gaib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan dirinya kepada kita dengan dua hal. Yang pertama dengan ayat-ayat yang dibaca, yaitu Al-Quranul Karim, dan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan sering mendapatkan huwallahu alladhi la ilaha illahu, umpamanya alladhi ja'ala lakumul arda firasyan, alladhi, dia yang menciptakan. Allah menceritakan umpamanya di surat, di ayat Kursi, apa kata Allah? Jamaah, ayat Kursi Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu, ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dari situ kita bisa mengenal Allah lewat ayat-ayat yang dibaca. Di banyak ayat Allah menutup dengan nama-namanya. Wa huwal aliyul azim, wa huwal alimul khabir, azizun hakim, dzul quwwatil matin, al-ghafurul wadud. Itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Qur'anul Karim. Maka kita harus membaca Al-Qur'an kalau kita ingin kenal Allah. Yang kedua adalah dengan melihat ayat-ayat ciptaannya. Antum ketika melihat rayap, antum lihat rayap, ini ciptaan yang kecil ya. Belum kita melihat ayat-ayat Allah yang besar, kita melihat bintang, langit, mentari, bulan, pergantian malam dan siang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengenalkan kita. Kita contohkan tadi rayap. Rayap yang awalnya makan kayu, tahu-tahu terbang. Antum lihat, dia bisa punya sayap. Bisakah manusia berkumpul menciptakan satu sayap laron? Nggak bisa. Jadi kita mengenal Allah lewat ciptaan. Kita lihat semut, umpamanya, Masya Allah, semut yang kecil bisa mengangkat barang yang lebih besar dari tubuhnya. Kita lihat semut itu rombongan jalan bareng, Masya Allah. Dari situ kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mengenalkan masyarakat dengan Allah? Ya tadi dengan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, atau dengan ciptaan-ciptaannya. Allah faliqul habbi wan nawa. Allah yang menciptakan, yang membuat biji itu bisa merekah, kemudian jadi tumbuh. Itu Allah yang bikin. Sebagian orang tanam jagung, nggak tumbuh jagungnya, karena memang bukan dia yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan. Jadi itu kiranya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat dua hal, karena Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan tertulis, jika jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jika jodoh sudah ditentukan oleh Allah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa jodoh tersebut pilihan dari Allah? Ataukah kita pasrah dengan siapa kita berjodoh? Mohon doa Ustaz, semoga saya cepat dipertemukan dengan jodoh pilihan dari Allah. Amin. Jamaah, insyaallah. Tenang dulu ya, jangan terlalu semangat tentu. Urusan jodoh ini memang sudah ditentukan sama Allah, tapi bukan hanya jodoh.
rizki pun sudah ditentukan. Antum rizkinya apa udah ditentukan. Antum rizkinya sampai mati menghabiskan duit 1 miliar udah ditentukan. Sisanya bukan rizki antum, punya ahli waris, udah ditentukan. Orang ini usahanya dari jual sate nanti dia akan jual herbal, dari jual herbal dia nanti akan jadi tukang bekam, dari tukang bekam dia akan jadi dokter. Masya Allah, tukang bekam bisa jadi dokter, bisa kalau dia sekolah kedokteran. Nah, tapi semuanya udah ditentukan. Jadi yang sudah ditentukan itu adalah semuanya, jamaah. Sampai masuk surga dan neraka pun Allah sudah menentukan. Terus bagaimana para sahabat pernah ketika bersama Rasulullah SAW mengubur jenazah di Baqi, mereka bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang bakal menjadi penghuni surga dan siapa di antara kita yang bakal menjadi penghuni neraka? Apa kata Rasul SAW? Qala na'am, iya Allah tahu. Maka di sini muncul pertanyaan, fafimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal? Artinya kalau Allah sudah tahu, kenapa kita beramal? Takdir itu kan rahasia Allah. Siapa yang tahu di antara kita yang masuk surga mau masuk neraka? Nggak ada yang tahu, itu Allah yang tahu. Dan Allah sudah mencatatnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu, tugas kalian itu beramal. Kalian beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kembali kepada jodoh, kita berusaha, nah, dan semua akan dimudahkan untuk menerima jodohnya. Ada yang jodohnya cuma 5 hari, ada jemaah. Orang nikah 5 hari mati terus. Berarti jodohnya cuma 5 hari. Kemudian dia berganti lagi dengan jodoh yang lain. Jodoh yang lain sampai mati. Sama semuanya sampai mati. Ketika mati selesai. Tapi ada jodoh yang berhenti dengan perceraian. Jadi kalau antum tanya bagaimana kita tahu jodoh itu pilihan Allah? Ya kalau dimudahkan, kita disyariatkan untuk mencari. Ada kriteria tersendiri. Cari wanita yang apa? Yang cantik, yang kaya, yang bangsawan, dan yang agamanya baik. Insya Allah sampai mati nggak dapat. Sulit yang dapat kayak gitu jamaah. Jangan terlalu idealisme. Rasulullah SAW ketika menyebutkan, Nabi mensyaratkan yang terakhir cuma. Wanita itu dinikahin karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena darah birunya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau kau ingin selamat, cari yang agamanya baik. Jadi paling tidak antum kalau lihat wanita itu jangan lihat agamanya dulu. Gimana Ustaz? Iya, antum cari yang selera antum. Para ulama menjelaskan, kau cari yang sesuai seleramu dari sisi wajah. Ketika ngelihat, Masya Allah, ana cocok sama fulanah, cocok. Bismillah. Udah cocok sama fulanah. Tapi dikasih tahu, tapi fulanah ini nggak sholat. Na'udzubillah, nggak jadi. Agama menjadi standar dia. Tetap ukurannya agama. Tapi kalau antum melihat agama, ini ada anak pesantren, hafid Quran. Iya bismillah, ana cocok. Melihat wajahnya, aduh kok jelek. Enggak jadi. Enggak jadi berarti karena dia meninggalkan agamanya. Maka lihat kepada selera antum dulu. Tapi tetap standarnya agama. Namun sebagian anak muda, na'udzubillah min dzalik, anak muda ini
Dia iya, anak akan cari yang agamanya baik, tapi anak lihat wajahnya dulu. Melihat sudah cocok, cantik, masya Allah, tapi agamanya nggak baik, kan bisa diperbaiki Ustaz, kata dia. Soalnya kalau wajah ini sulit diperbaikinya Ustaz, kata dia. Tapi kalau karakter enggak ya. Jadi tetap yang menjadi standar itu agama. Kalau antum lihat sudah agamanya nggak baik, tinggalin udah. Cari yang selera antum cocok dan agamanya baik. Artinya kalau mungkin wajahnya, ya sebenarnya ana untuk wajahnya ini kurang masuk sih Ustaz. Pas-pasan mungkin bahasanya. Tapi nggak apa-apa lah Ustaz. Ana harapkan kecantikan hatinya akan membuat wajahnya lebih cantik jamaah. Barakallahu fikum. Cukup udah jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.